Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa khala wala quwata illa billah ma ba'da. Para Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Ikhlas, kita lanjutkan kajian kita, yaitu surat Al-Ngasri, surat Wal-Ngasri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ngasri innal insana lafi khusrin. Wal ngasri demi waktu. Niki Gusti Allah sumpah. Sumpah ki lek bahasa Arabe kosam. Gusti Allah niku lek sumpah niku ndamel makhluke. Dadi menakno ndamel makhluke wasamsi demi matahari, wazuha demi waktu zuha, ndamel makhluke, wal fajri demi waktu fajar, lalu sumpah Gusti Allah termasuk wal ngasri demi masa, demi waktu. Masa itu adalah kejadiannya, waktu itu adalah kejadiannya dari gerak massa, gerak sesuatu yang punya panjang lebar tinggi, iki obah, maka terjadi waktu. Dari kecil menjadi besar, dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi tidak ada. Niki akhirnya terjadi waktu. Ngoten. Jadi waktu itu apa? Waktu adalah gerak massa, dihasilkan dari gerak massa yang punya panjang lebar tinggi. Widadine waktu. Kalau tidak bergerak, tidak ada waktu. Jadi seandainya tidak ada gerak, tidak ada diam, ini tidak ada waktu. Ada diam, ada gerak, maka akan terjadi waktu. Nah, yang untuk bersumpah, kalau kita bersumpah dengan nama Allah, harus itu dengan nama Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan nama makhluknya, ini menunjukkan bahwa yang untuk sumpah itu pasti makhluk yang di situ sangat berharga. Contohnya Allah bersumpah dengan waktu, wal ngasih demi waktu, demi mongso. Ternyata kenapa bersumpah sampai dengan waktu, yaitu ana yahsulu fi sarok wa dzarok. Orang itu keadaan bunga itu ada waktunya tersendiri. Lalu wa dzarok keadaan melarat ada waktunya. Kan pangkas dalam waktu. Melarat enek waktune, sugih enek waktune. Sehat ada waktunya. Wasakom loro enek waktune. Lek Romai Rama lek bersabda irtanim khomsan qabla khomsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang yang 5. Termasuk wasihataka qabla sakomika. Masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Kan Romai Rama ngoten. Semuanya ada waktunya. Wal ghina sugih enek waktune. Wal fakri melarat enek waktune. Nah, waktu itu tidak bisa dibandingkan, sangat berharga. Makna al waktu kasaif, waktu itu ibaratnya pedang. Ilam taktok ka koto aka, ilam taktok ta koto aka. Waktu ibarat pedang, lek gak mbok putus, maka waktu itu akan memutus kamu. Kalau nggak digunakan, maka akan berbahaya bagi kita. Waktu ini ngoten niku. Nah, waktu sangat berharga sehingga umur itu juga tidak ada bandingnya. Umur itu kan yo hubungannya kaitannya dengan waktu. Wis sangat berharga. Umur itu nggak kena dijoli. Tadi lek wis umur swidak niku wis nyedeki
mati, ndak kena dijoli nom neh. Kecuali Siti Yulaikha garwane Raja Kitfir Aziz sing dirabi Nabi Yusuf sangka umur meh 100 tahun ndonga laitas sababa yaudu yauman, semoga waktu muda kembali lagi, iki umure malih 17 tahun. Terus dinikah oleh Nabi Yusuf duwe putra telu, yaitu Siti Yulaikha yang dikisahkan dalam surat Yusuf. Niki tak aturne mergo lek niki wau kajian Senin pagi kula pas ngomongne tentang Nabi Yusuf. Ingat niku. Waktu sangat berharga. Seandainya orang itu menyia-nyiakan dalam 1000 tahun, menyia-nyiakan sesuatu yang tidak bermanfaat. 1000 tahun jenengan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu summa sabatat as'adah fil lamhah. Lalu napa niku panjenengan oleh Allah ditakdirkan masuk surga, niki panjenengan termasuk tidak rugi. 1000 tahun maksiat, boso mati, boso arepe mati, neng kono tobat, terus mlebu swarga. Iki keuntungan, nggak rugi. Jadi kabeh kaitannya dengan waktu. Jadi waktu ini sangat berharga. Lah Allah bersumpah, ini ada jawabannya. Demi waktu. Innal insana setuhune menungso ikulah fi khusrin yakti dalam rugi. Manusia ki mesti rugi. Kula panjenengan itu pun rugi. Pak Haji Yunus, jangan dadi lurah ki pirang tahun. Pernah jadi lurah berapa tahun? Loh, enek 10 tahun. Meh. Lah, kuwi rugi Pak Haji Yunus. Lah sing 15 tahun enek dibandingkan sing 15 tahun ya rugi ya, men. Wong urip lho dadi lurah mek 9 tahun. Lah sing 15 tahun enek rugi njenengan termasuke. Ayo, lek dibandingne rugi. Tapi Allah memberikan bahwa manusia itu semuanya rugi. Ngoten. Nyan pensiune piro? Misalnya pensiune 2 juta, rugi wong sing 3 juta enek. Ayo, rugi ngono lho. Wis ta menungso iki gak enek untunge, rugi. Ngoten, rugi. Ada pembandingnya, panggah rugi. Jenengan lek salat neng musala ngriki niku misale seminggu ping pisan, rugi. Cara ping pindho iso mek ping pisan, rugi. Katen. Jenengan sedekah 100.000 iso, sedekah kok mek 50, rugi. Kan rugi ta niku. Tetapi manusia jantan nggak kerasa rugi niku. Ngoten. Jadi manusia itu pasti ngalami kerugian, ngoten. Jadi ngalami kerugian. Lalu napa niku dikecualikan, yaitu ilalazi na'amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan beramal baik, itu ndak arep rugi. Itu pun lek dibandingne sik rugi. Ya contohnya ngeten, contohnya jenengan. Ya kula jenengan. Dadi lek 5 waktu iso nglakoni, nyapa kok mek 3 waktu, rugi. Wong ape diwe swarga mek 3 waktu. Rugi. Ngoten niku. Kecuali orang beriman dan beramal soleh, niku tidak akan rugi, ngoten. Tidak akan rugi.
Jadi Allah bersumpah dengan apa itu? Dengan waktu, karena waktu yang berharga. Li'anal insana yang fakungan khusronin. Sebab manusia itu tidak akan pisah dari kerugian. Jadi Allah bersumpah dengan waktu, wal ngasri demi waktu asar, demi masa, itu karena manusia itu tidak terlepas dari kerugian. Wes to, pensiun terus gajine akeh, rugi, ya. Lek dibandingne sik panggah rugi bandingne sak dhuwure. Jadi ngoten. Ibadah kula panjenengan pun kadang-kadang kita sik rugi. Ya ibadah 5 waktu aktif. Salat duka ya iso, kok enggak dilakoni, rugi. Wong iso nglakoni kok enggak dilakoni. Anoten, rugi. Ngerti suatu kebaikan enggak dilakoni, rugi. Jadi ngoten. Lah, li'anal khusrona wa tatiyul umri. Rugi itu berarti menyia-nyiakan umur. Di rugi ini menyia-nyiakan umur. Ngoten. Umur ki kaitannya dengan waktu. Di rugi dadine. Lawang napa niku waktu kena digunakne dingge napa niku dadi pegawai sampai 30 tahun kok ndang njaluk pensiun dini ya rugi ngoten. Kudune pumpung sik urip ya ditutupne sampai dadi pegawai 30 tahun. Kudune ngoten. Tidak dibandingne ngoten rugi. Fa inna kula sa'atin tamuru min ngumril insan imma antakuna tilka sa'ah fi ta'atin au maksiatin. Sesungguhnya tiap-tiap waktu yang berjalan untuk kula panjenengan dari umur manusia ki berjalan itu ada kalanya waktu itu untuk ketaatan. Ada kalanya untuk kemaksiatan. Kita hidup enek waktu. Kadang-kadang kita gunakan taat, kadang-kadang kita gunakan maksiat. Kalau kita gunakan taat, ini berarti kita untung. Kalau digunakan untuk maksiat, berarti rugi. Lawang salat iso lho, urip kok ndak salat ya rugi. Mangan enak iso, mangane mek trimo Gatot Tiwul, rugi. Rugi lek bayaran lho, kan ngoten. Lho, panggah rugi manusia niku. Rugi bayaran ngoten. Fa in kana fi maksiatin fa al khusran al bayin. Jika manusia itu menggunakan waktunya untuk durhaka, maka itu termasuk khusron. Itu adalah termasuk yaitu kerugian yang jelas. Ngoten. Jadi manusia kok nggunakne napa niku nggunakne umur hanya untuk maksiat, maka itu masuk kerugian. Ngoten. Enek wektune kok mek nggih nganggur-nganggur, rugi. Nggih nyambut gawe untuk duit. Nah, ngoten ta bandingane. Lah jenengan sing kakung iso rabi loro kok mek siji, rugi. Ayo nos. Ae tatoke niku ya. Jadi dikatakan rugi itu jika kita melakukan sesuatu tapi ternyata si enek sing sak dhuwure dibanding nih, niku rugi, ngoten Pak. Jadi ketika kita bisa berjamaah asar padahal maghrib ya iso, nyapa kok ndak maghrib barang. Nah niki berarti kita rugi menyanyiakan umur, ngoten. Nggih, nggih. Iya. Kalau misalkan iso korupsi loh, kuwi ya anu termasuk rugi, wong iso korupsi 1 miliar kok mek juga 1 juta. Niki anu walaupun di situ niki Allah bersumpah secara umum. Secara umum bahwa manusia ki rugi. Ngono. Ngerampok iso sampai 1 miliar oleh mek 400 juta. Rugi. Rugi. Kan nonton.
Jadi niku sumpahe dengan wal asri. Jadi napa niku lah yang tidak akan rugi itu Allah memberikan napa niku memberikan pengecualian. Jadi pengecualian. Nah, pengecualiannya niku nggih menika siji. Siji nggih menika illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman itu tidak akan rugi. Jadi orang yang beriman itu tidak akan rugi. Li'annal mu'minina yadkhulu fi umumil khusran. Jadi ngeten. Napa niku Gusti Allah menggaris besar bahwa manusia kabeh rugi, ngoten nggih, kabeh rugi. Iki didelok secara umum ngoten. Enek sing rugine iki mek titik, yaitu siji wong sing iman. Niku rugine mek titik. Jenengan niku rugine mek titik, mergo ibadah salat. Sing rugine akeh, sing gak gelem salat, rugine akeh. Wong duwe kesempatan gek ya Islam, terus ning kono ya iso, kok ndak salat, rugine akeh. Ngoten. Orang yang beriman kuwi ya rugi, tapi rugine ora kaya akeh rugine wong musyrik, wong kafir, ora kaya akeh rugine wong sing gak percaya kepada Allah. Ngoten. Lalu wa amirus sholihat yang kedua, sing tengriku dikecualikan oleh Allah tidak rugi, cara rugi ya ora akeh, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Jadi orang beramal soleh, lah wong beramal soleh ki yang bagaimana? Imtasalul makmurat, yaitu yang melakukan perintah-perintah Gusti Allah. Bicarani orang beramal soleh berarti yang melakukan perintah-perintah Gusti Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini berarti wong beramal soleh ngoten niku. Wa'lam anna subhanahu wa ta'ala hakamal bizukhusron ala jaminas. Ketahuilah bahwa Allah menetapkan sifat rugi ini untuk semua manusia. Ilaman ata biadil asya al-arba'ah, kecuali orang yang ada 4 perkara ini, kecuali siji yaitu sing iman. Jadi orang tidak akan rugi lek enek 4 perkara. Siji enek imane. Ada enek imane. Loro enek ngamal soleh. Itu nanti tidak akan rugi. Cara rugi tidak akeh-akeh. Watawasi, termasuk orang yang selalu berwasiat perintah kebaikan. Orang yang selalu berwasiat atau perintah mengajak kebaikan. Ini tidak harus rugi. Amar ma'ruf nahi mungkar, tidak harus rugi. Lalu watawasau bisobri, orang yang selalu mengajak berwasiat kesabaran, ketabahan. Kesabaran, ketabahan untuk menjalankan ibadah. Dengan ajak-ajak sholat, ajak-ajak ngaji, ini termasuk adalah watawasau bisobri, yaitu memberikan perintah pesan, yaitu untuk selalu tabah ngelakoni ibadah. Ngoten. Jadi lek enek imane, enek ngamal soleh, enek ajaan tentang kebenaran, enek ajaan tentang ketabahan melakukan ibadah, ini orang-orang ini adalah tidak akan rugi, cara rugi ora akeh. Ngoten lho. Lek rugi mek dibandingne sing luwih dhuwur kebaikane. Jadi cara iso nglakoni kebaikan 20 kok sing dilakoni mek 10 rugi. Ngoten. Nglakoni traweh 20 iso sing dilakoni kok 8 rugi. Wong ya padha ae nyembah Gusti Allah. Kan padha to. Salat niku lho padha sing disembah Gusti Allah. Kan ngoten.
Ora enek abang ijo kuning, Pak. Kuwi ngoten. Jadi salat ki wajib utawa ora wajib, kuwi panggah nyembah Gusti Allah. Ngoten, kan ngoten. Lalu napa kok Gusti Allah mengkhususkan 4 niku wau, iman, amal soleh, wasiat kebenaran, wasiat ketaban melakukan ibadah kok 4 niku. Nggih menika ana hadil umur istamat alama yakhusul insan fi nafsihi. Bilih ngeten, lek iman niki kaitane dengan diri sendiri. Jadi orang itu tidak akan rugi jika di situ beriman. Lah beriman ini kaitannya dengan diri sendiri. Loro nggih menika napa niku beramal solih. Lek beramal solih niku nggih menika termasuk kaitannya bisa dengan orang lain. Jadi contohnya ngeten, jenengan bersedekah pada orang lain, niku kaitannya dengan orang lain. Ini pun menjadi kebaikan kagem panjenengan. Kadang-kadang iso tikel. Tikel ki ngeten. Ngeten Bu, lek jenengan sedekah. Ketika sedekah jenengan memberikan pada fakir miskin, terus kali fakir miskin ki diwehne liyane. Niki jenengan pahalane double. Jenengan sedekah datang kula misale. Terus kula sukane neng yang lain sing luwih membutuhkan. Niki jenengan pahalane double. Jenengan entuk 100, kula mek entuk 10. Mergo kula isone sedekah jenengan paringi. Lah jenengan sing dadi pokok. Mula ketika jenengan niku misale memberikan makanan kepada orang lain, urung sampai jenengan ngalih wis diwehne wong liya. Wato. Sampun ngantos tersinggung. Niku justru yaitu memberi pahala yang akeh. Jenengan malah double. Lah biasane gembreneng wong tak wae panganan, urung sampai aku ngalih lho ngono wis dilungne wong liya karo juabrut. Lah niki niki malah mboten pas. Sing pas niku jenengan malah matur nuwun ketika sedekah panjenengan diberikan orang lain. Mergo napa? Niku jenengan pahalane entuk 100. Jadi entuk 100 derajat. Dene sing jenengan paringi terus diwehne wong liya entuk 10. Ngoten. Nggih. Itu kalau yang memberikan ke orang lain itu karena keikhlasan ingin sedekah juga. Tapi kalau yang memberikan ke orang lain dan beri, berikan ke orang lain. Tapi yang memberikan ke orang lain tadi karena dengan orang yang memberi tadi merasa tak seneng kalau dia yang beri. Apakah dapat pahala niku yang dapat pahala 100 yang memberi, nggih. Lalu orang yang memberikan pada orang lain yang mergo ndak merasa senang, kuwi gak entuk pahala. Ngoten lho. Jadi sing bonggol iki panggah entuke akeh, Pak. Ngoten. Sing bonggol iki kebaikan pertama iki panggah entuke akeh. Niku tetap akan mendapatkan nilai 100. Enak toh Pak. Jadi ibadah jenengan ki enak sing nilainya double. Siji tukang azan. Wi nilainya double, Pak. Pahalane double. Mergo siji ngenekne jamaah berjamaah loro azan. Nilainya double. Azan. Yo azan.
Ya sukarela, azan-azan jenengan azan teng mriki niku nilainya double. Wes pokoknya jenengan azan azane waktu, azan napa niku zuhur, asar, maghrib, ngisa, subuh, ngoten niku. Nilainya double. Ngoten, nilainya double. Anu, rada adem kula. Sing niku mawon. Sangat menarik sekali apa yang saya tahu itu mungkin terjadi di kehidupan. Jadi terus ini nilai kadar kalau paling baik. Tapi dari Pak Uji tadi kan menyampaikan kalau paling berkat kalau kan terus Pak Uji. Pak Uji ini kurang berkenan dengan berkat ini. Alasannya kita nggak cek apa dasarnya dengan orangnya, akhirnya kena masalah dengan berkat tadi. Dia nggak senang tadi mungkin karena berkat tidak coba masalah ini, kalau nggak senang uangnya. Nah yang memberi saya kan dapat pahala. Dan Pak Uji memberi tadi kepada Pak Gubernur berdasarkan karena tidak senang tadi ini kadar pahala gimana? Ya bukan kekerasan, karena kadar tidak senang. Jadi kadar itu kadar tidak senang tadi Pak. Ngaten. Jadi ketika bersedekah niku dengan sesuatu yang mungkin akan menerima itu jane ya ndak doyan, niku tidak boleh menghina. Kita nggak boleh menghina makanan. Wis to piye mawon ndak boleh menghina. Diskon mendel nggih niku wau disedekahkan boleh. Tapi aja sampai duwe rasa benci ataupun napa niku benci dengan makanannya atau benci dengan orang yang bersedekah niku wau. Ya napa memberinya niku ya atas dasar keikhlasan. Kengko sing ngowahi 100 sing jenengan entuk 10. Ngoten. Nah, sing gak dadi makna nggih perlu ikhlas itu perlu dipelajari kan ngoten. Biasanya masa berkat saking positif barusan meninggal. Nggih. Apa dalam itu kan wedi pokoknya kayak orang lain. Lho, mboten napa-napa. Ya panggah entuk 10. Ngoten. Pokoknya enggak sampai napa niku terjadi dalam hati sesuatu yang tidak baik. Ngoten. Iku kok panggah dengan entuk ngono. Nggih. Pak Indonesia tahu. Ini kan yang biasa berkat-berkat orang meninggal. Itu biasanya yang berajar itu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau berkat seperti itu Pak. Jadi dia nggak senang itu. Akhirnya kasih kalau rasa berkat itu. Sudah ini berkat ini karena dia memberikan satu sodako dikatakan sudah meninggal. Tapi bagian orang meninggal ini merasa seperti itu. Jadi berkat ini diberikan dengan orang lain karena takut dengan berkat tadi karena dari menjadi orang meninggal. Menurut tahu ini. Ngeten. Nasi itu nasine wong urip, duduk nasine anu. Mula kula niku ngeten, Pak. Kula ku lek diundang neng mae wong mati gah. Nyapa kuburan kok. Lek diundang mae wong urip tak tekani. Ngono lho. Niku anu barange wong urip. Ya sangka layatan sing layat ya wong urip. Sing masak ya wong urip. Ngoten. Terus yang hidup itu karena begitu kasihan sehingga bersedekah dengan niat supaya pahalanya bisa mendamaikan arwah yang telah meninggal. Kan ngoten. Itu kadang salah menerjemahkan dari artinya bahwa kalau seseorang ini mengadakan selamatan yang diharapkan kan yang tidak boleh itu kan harta dari warga yang ahli waris yang masih belum balik ya. Tapi kalau yang mengadakan selamatan itu tidak mengambil dari
atau warisan anak yang yatim yang masih harus di harus diopeni lah, itu baru tidak boleh, itu kan begitu. Tapi banyak yang biru, banyak yang jam mati ada makan itu haram, kemudian kan ada yang begitu. Itu dia itu tambahnya. Ngeten loh. Secara umum yang namanya sedekah, asal itu sudah persetujuan dari para ahli waris, itu diperbolehkan. Lah misalnya sing apik ketika ada orang meninggal dunia, ini dibagi waris dulu. Lalu setelah dibagi waris, berarti sudah duwe dewe-dewe, terus kayak selamatan urunan. Selamatan urunan. Ngoten niku. Sehingga yang anak yatim itu hartanya tidak ikut terambil, ngoten niku. Utawa lek selamatan niku kadang-kadang sisa dari wong layat. Ngoten lho, sisa dari wong layat. Iku ya ndak apa-apa, ngoten. Iki ngoten niku. Layat, berarti orang layat. Jadi ngeten, balik dari orang yang tidak rugi, itu kalau bisa berbuat baik terhadap Allah dan bisa berbuat baik terhadap manusia. Tapi lagi diarani ngamal soleh. Ngamal soleh ini adalah bisa memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah dan bisa memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap manusia. Iki lagi diarani ngamal soleh. Mulane teruse salat, zakat, gandeng. Niku karepe tiyang niku kon ngamal soleh. Ya kuwi apik nang Gusti Allah, ya apik nang makhluke Gusti Allah. Jadi tiap panjenengan yang bisa beramal untuk nang Gusti Allah dan bisa beramal baik untuk manusia, niku namine ngamal soleh. Ngoten. Lek mek nang Gusti Allah tok urung iso. Urung kena jarane ngamal soleh. Kadang-kadang orang itu baik terhadap Allah tapi enggak apik terhadap manusia. Iki urung kena jarane soleh. Yang dikatakan orang yang solih itu bisa beribadah baik kepada Allah, bisa berinteraksi kepada manusia dengan baik. Niku lagi jarane wong soleh. Ngoten. Yang ke Allah itu kan seakan-akan seperti ada ya, keyakinan ya. Nah, kalau yang ke sesama makhluk manusia itu kan amal soleh, muamalah itu. Iya. Apakah itu bisa dikatakan akhlak ke sesama manusia? Ngeten. Akhlak itu adalah tabiat yang muncul dari seseorang. Mergo apike lek atine apik, maka yang muncul tabiat yang baik. Kalau hatinya jelek, maka yang muncul adalah tabiat gerak sing elek. Lah kuwi dadine akhlak. Tidak dibuat-buat, tabiat. Orang itu berakhlak jelek kok berbuat-buat apik, panggah konangan suatu ketika. Ngoten niku, berarti panggah akan napa niku? Konangan. Jadi memang akhlak itu adalah menjadi kebiasaan manusia yang muncul dari hati. Ngoten. Panjenengan saged to ningali seseorang aslinya judas kok macak kusuk, angel. Wis panggah neng ketara. Nah, iki ngoten. Apakah itu juga mengamalkan yang dia perhatian innama buistu liutamima makarimah akhlak. Sebenarnya ini untuk memuliakan akhlak manusia. Niku ngeten bahwa al adabu fauqal ngilmi, tata krama Pak Bu itu di atas ilmu. Di atas ilmu. Wong agamane dhawur. Tapi kok neng kono ndak duwe tata krama, iki urung kena diarani wong soleh.
al adabu fauqal ngilmi, tata krama sak nduring ilmu. Panjenengan niku maca Quran blekak-bleku, tapi punya budi pekerti yang baik, yaitu jangan beragama. Ngoten. Maca Quran lancar terus, tapi boy srogole karo wong sak karepe dhewe. Nah iki berarti ning kono belum begitu beragama. Ngoten. Jadi orang itu bisa dilihat agamanya kuat kalau punya budi pekerti yang baik. Itu menyangkut apapun, ngoten. Punya budi pekerti yang baik, mergo Nabi pertama diutus memang untuk menyempurnakan akhlak manusia. Manusia ki wis duwe akhlak, budi pekerti baik jane duwe tapi kadang-kadang rong sempurna. Kadang-kadang tengriku keterlaluan, saking demene karo karo seseorang terus akhirnya malah pacaran. Nah, kan terus iki napa niku dipekak. Ya demen boleh. Cinta itu harus. Nah, tapi didang-dangi jangan sampai begitu anoten. Malih. Jadi manusia dalam kerugian Inal insana seni menungsa iku lafi khusrin yakti ing dalem napa niku rugi. Neng dagangan, cara kula njenengan iki neng donya ki dalam perdagangan. Golek bati. Ngoten, neng donya ki golek bati. Mergo kula njenengan iki kita itu ketika sebelum dadi manusia iki wis diwehi paitan. Oleh Allah wis diwehi bekal. Diwehi bekal, diwehi modal, ya wi keimanan. Ngoten lho. Jadi orang-orang manusia itu yang sing ora kafir, manusia sing gak anti Gusti Allah, itu sebenarnya sebelum jadi manusia, wis diwehi modal oleh Allah, ya wi iman. Nah, modal iman itu tadi digawa ning donya, iki enek sing berkembang, enek sing boten. Sing berkembang kados panjenengan iki imane berkembang. Berarti cara dagang ngoten, dagangane mbuabrah akeh, batine akeh. Lho wonten sing diwehi modal iman ki ndak berkembang blas. Melik kudu mati ngono. Ya kuwi yang tidak beribadah. Wong Islam tidak beribadah, iki berarti imane iki gak cara modal ki blas ndak berkembang, malah kudu entek. Lah ini besok ditagih karo Gusti Allah. Pak Yunus, mana modalnya? Wah, habis. Lah piye kok wae modal kok malah entek. Berarti ndak enek, habis. Ngoten. Ya ngoten niku. Dadi Allah memberikan modal keimanan, kuwi kon ngembangne. Terus berkembang akhirnya dadi apik. Lah besok ketika pulang di akhirat ditanya, endi ngamalmu sing apik, ngoten niku ditanya. Lah wi kabeh Bapak Ibu, semuanya itu sudah ada terjatah dalam daun-daun surga. Mulane nek swarga iku mesti dimingi-mingi masalah daun-daun, masalah pohon-pohon surga. Jenengan sing terjatah di surga niki wis kecatet neng godhong-godhonge swarga, sok lek jenengan neng swarga ki enak layah-layah neng sorwet kono. Jatahe wis enek. Berarti ini kan bertentangan dengan kalau kita melihat tingkatan keimanan seseorang. Jadi kayak orang kata bahwa orang beribadah, orang beramal jangan menghitung-hitung. Kita itu harus lihat, harus kelihatan begitu. Ngeten. Niki saya sampaikan secara umumnya lek jenenge wong dagang golek bati. Lah kula jenengan sami ibadah ning donya ki ibarate wong dagang. Wong dagang kok golek bangkrut, ya golek bati ya, batine pahala itu tadi. Dan batine pahala niku tadi. Apa ya gelem wong salat terus ndak diwehi iming-iming pahala oleh Allah, ndak gelem. Makna mesti diiming-iming pahala. Iki tingkatane ngoten niku. Lah, orang masuk surga niki wis enek jatahe.
namane panjenengan niku akan ditulis di daun-daun di surga. Ngoten. Di daun-daun surga. Nika lho. Napa niku inna ashabal jannati yauma fi suhuling fakihun hum wa azwajum fi dhilalin al araiki muttaqiun. Jadi para penduduk surga niku fi suhulin repot. Mboten kok repot suweneng. Repot dengan kesenangan. Ndek enek kesel nang swarga. Fi suhulin fakihun hum wa azwajuhum, mereka para penduduk surga bersama istri-istrinya fi dhilalin. Hum wa azwajuhum fi dhilalin. Napa? Hum wa azwajuhum fi dhilalin muttaqiun. Jenengan sok neng iyup-iyup sore pohon-pohon sing teng ngriku daune enek tulisane jenengan. Nah niku muttaqiun layah-layah. Neng Yasin ngoten to, layah-layah. Ngoten. Umume wong layah-layah iki dhisik neng saruwet isis. Ngoten. Sakniki layah-layah kan neng ngarepe kipas angin. Dhisik neng saruwet. Dan itu udaranya penak banget, ngoten lho, muttaqiun. Lah pohon-pohon niku wau ya berbeda-beda. Wong sing ngamale pancen apik tenan ya mestine wite ya ora padha karo sing ngamale biasa. Ngoten lho. Jadi ngoten niku. Tercatat neng daun-daun surga. Ngoten niku. Jadi semuanya manusia rugi ilaladina kejaba wong akeh amanu kang padha iman sapa wong akeh wa amilu lan padha ngamal wong akeh as-sholihati ing pira-pira ngamal kang saleh. Falaisu fi khusronin. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak akan rugi. Ngoten. Wa tawassau lan padha wasiat, padha perintah. Auso ba'dhum ba'don. Antara kanca saling berwasiat. Engko wayahe jamaah zuhur, kadang-kadang kalau buka neng apa niku neng grup anoten ta. Pak Yunus. Jadi lah niku termasuk wasiat kebenaran. Wasiat pelaksanaan keimanan. Jadi ngoten. Jenengan napa niku neng HP niku lho, neng grup ngomongi monggo jamaah zuhur. Ini adalah termasuk wasiat kebenaran, wasiat pelaksanaan keimanan. Ngoten. Lah niku berarti jenengan ngamalne niki, ngoten lho. Mboten mencleng, niku jenengan ngamalne watawasau bil haqi dan itu panjenengan tidak akan rugi. Lah sing rugi iki sing ndak teko. Rugi. Wa tawasau bisobri, lalu berwasiat atas ketabahan ngelakoni taat. Ngelakoni taat itu kudu tabah, kudu betah. Mergo napa niku pagri swarga iki bangsa ketaatan. Lah nafsu manusia niki kon ngelakoni taat iki enggak gelem, Pak. Nafsu manusia ki ibaratnya cah cilik. Cah cilik niku senengane diladeni, ngoten. Mulane kudu disapih. Jadi nafsu ibaratnya cah cilik. Cah cilik iki lek dibiasakne panggah ngemi ae, wis sampe gedhe ya ngemi. Ngoten, panggah ngemi. Mula disapih. Lah nafsu nggih ngoten. Jadi disapih. Disapih iki ya dipethot, ngoten. Lah nafsu itu nggih ngoten. Ketika dibiasakne nglakoni elek, kuwi kok dikandani angel. Ngoten. Nafsu membiasakan lintuh ibadah. Kuwi lek ndak ndang di napa ndak ndang dipetot, besok panggah sampai tua iki nglintuh ibadah. Ngoten. Jadi orang berbuat maksiat ini kadang-kadang bukan dari setan. Kadang-kadang mergo kebiasaan. Lek wong sing digodha setan iki malah jenengan-jenengan ini tukang digodha setan. Lek wong elek nyapa digodha setan, rugi to.
rugi setan goblok kuwi. Oh. Cara aku dadi setane Pak Kaji Jepri ngono kuwi tak godha. Oh tenan. Iki cara kula dadi setane. Ya untung kula dadi tukang ngaji. Kan ngoten. Dadi sing kena godha ki malah kados kula jenengan niku. Piye amprih enggak ibadah. Lek wong sing enggak tahu ibadah, ndak kena godhone setan. Ngoten lho. Setan rugi nggodha. Lah, setan sing godha jenengan kuwi ya luwih pinter. Tiap jenengan lebih kuat ibadahnya kan setan ya kudu luwih kuat, luwih pinter. Dari berbagai macam cara. Enek sing setan ki lek nggodha kula jenengan liwate bondo. Didemene ning bondo. Enek sing setan ki liwate ning kebodohan. Ngoten. Dadi enek wong sregep ibadah. Terus kon ngaji gak gelem, iki berarti digodha setan. Setan niku terhadap panjenengan siji ndemene ning bondo, loro ndemene ning goblok. Mergo lek didemene ning bondo, niki akhire wong ki mesti arep lupa ibadah. Lek didemene ning bondo, niki akhire orang itu akan lupa bersyukur terus dadine wong sombong. Terus lek didemene neng goblok niki akhire penak dihapusi. Ngoten, penak dihapusi oleh setan. Ngoten niku. Jadi orang-orang yang selalu berwasiat perintah kesabaran untuk melakukan taat, perintah kesabaran untuk menjauhi maksiat, niki termasuk ngamalne surat Al-Ngasri. Lah niku biasane disunahne panjenengan kan membaca pas bareng-bareng. Misalnya setelah yasinan diwaca niku neng kitab beneran neng kitab Bajuri. Sarai Fathul Qorib itu ada nggih menika anjuran kan membaca surat Al-Ngasri ping 3 napa ping pinten ngoten. Niku karepe ngoten kita itu ketika berkumpul sesama wong beriman kan selalu berwasiat untuk melakukan keimanan dan amal soleh. Selalu kan berwasiat untuk memberikan perintah kebaikan, perintah melakukan menjauhi kemaksiatan, perintah untuk tabah menjauhi kemaksiatan, perintah untuk tabah melakukan kebaikan. Ngoten. Kapan mengke kula enek perintah kan maca surat Al-Ngasri. Ngoten. Monggo wonten tanglet. Menawi azan lebih mengawali waktunya azan itu apa ada hukumnya? Ngeten nggih, lek azan sudah masuk waktu. Ngoten. Kalau belum masuk waktunya itu nanti hukumnya haram. Mergo orang lain yang akan bepergian biasanya kacau. Mergo apa? Ndang sholat zuhur, bae rong zuhur. Ndak boleh. Nggih, hukumnya haram. Jadi di kampung saya di Jogoro, itu azan subuh, nggak tahu itu azan subuh atau jam 3 dulu. Jadi jam 3. Nah itu fakta. Setiap saya pulang ke Bojonegoro bener yang dulu ya. Niku ngeten. Kalau azan subuh itu yang berlaku kadang nisful lail separuh malam, kadang sulusul lail sepertiga malam, itu berlaku di Mekah. Berlaku di Mekah. Ngoten. Lek teng mriki itu nanti menimbulkan fitnah, itu jangan dilakukan. Kecuali wis terbiasa. Ngoten terbiasa. Lek belum terbiasa, jangan dilakukan
lek timbul fitnah malah hukumnya haram. Malah untuk dosa ngoten. Engko jam 3 terus malah selak nang pasar terus subuhan pisan kan ngoten. Tapi harus dijelaskan dulu diumumkan bahwa azan yang sebelum subuh itu bukan azan. Bukan azan subuh. Itu hanya ada pada waktu subuh. Oke. Jadi kalau di waktu subuh ini azannya boleh nisful lail, separuh malam. Ada boleh yaitu sulusul lail, sepertiga malam. Mergo napa? Wong ki bar diazani niki kadang-kadang ki sik ngelak-ngeluk boyok. Sing kadas gede niki yo ben adus. Diazani pujian diluk terus komat. Lah niki sing rada nom-nom niku mesti telat. Ngoten. Iki telat. Dadi rada nom-nom iki telat ngoten niku. Nah, musola ini waktu aja dulu aja. Kalau mulai telat ini aja. Ngeten, azan itu adalah panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi panjenengan akan berjamaah di sini disunahkan jenengan azan. Oh, kayak nek jamaah ning kono, ngoten. Ngoten niku. Sabar itu kan dari kan asobu itu ala amalin deh. Bagusnya pekerjaan. Nah, terkadang kita sebagai manusia jadi petani ya, nanam kangkung, bahan tikus, ya. Berdagang, salah neko, itu pembeli langsung ternyata lebih murah. Dan ataupun yang tadi banyak waktu sehatnya, sakitnya paling 60 tahun ke atas lah ya. Itu ternyata nggak bisa menerima ya. Itu logika ya. Nah, padahal kalau kita untuk Nabi Muhammad, beliau berjuang untuk berdakwah agama Islam ya. Itu kan bukan urusan pribadi, bukan urusan dunia ya. Istilahnya dia ke Taif, dilempari batu ke darah, sampai ke Mekah, ke Medina, sedikit keluar di sama Sulokok bin Aufal itu pikun caranya untuk Nabi Muhammad. Ngeten, sabar itu tingkat-tingkat. Jadi sabar itu tingkat-tingkat dan harus diilmoni. Orang yang sakit, orang yang biasa ibadah yang sakit itu ada kalanya untuk menebus dosa, menghapus dosa. Ngeten. Jadi sakit itu ada kalanya untuk menghapus dosa, ada kalanya untuk ngundakne derajat. Bagi wong sing ibadah, bagi orang yang sing beribadah, sakit itu adalah termasuk untuk menebus dosa. Sing dosa niku enggak kena dengan istighfari kecuali dengan sakit. Ngoten. Terus termasuk orang-orang yang ketika bertani terus enggak panen. Ini pun harus tabah, harus sabar. Sebab sing dipangan tikus, sing dipangan manuk itu adalah sedekah. Jadine sedekah. Lek disabari kuwi jadine sedekah. Ngoten. Berarti menawi gerah itu kan mengurangi Dosa. Kudu kalau sambat itu. Aduh. Wah. Lek sambat itu enggak mboten apik. Jadi lek ya sambat itu jane mboten boleh. Lek cara sambat ya Allah sambatin ning Gusti Allah. Ngoten. Seperti Nabi Zakaria ketika dibunuh orang-orang kafir, mlebu ning jero wit, digeraji. Itu Nabi Zakaria akan menangis oleh malaikat ndak entuk. Kalau sampai menangis sampai sambat, kenabiamu saya cabut. Nah niku sabar. Jadi nek nabi sing duwe sabar sing penuh sampai seperti Nabi Zakaria dibunuh pun rela. Nabi Zakaria. Sampun ngisak loh niki. Nggih.
sangat menarik sekali. Ini kesabaran itu terbentuk bisa sabar karena nilai Allah ya. Karena kesabaran itu timbul kalau tidak nilai Allah karena Allah, itu orang itu tidak bisa benar-benar sabar. Karena Pak, saya jadi seperti saya sudah merasakan. Karena saya bisa bisa. Kalau tidak sabar karena Allah, semua tidak ada apa-apa yang positif dari saja. Nabi Muhammad juga sabar karena dia nilai Allah. Karena ada dipandang ada nilai Allah, tahu Allah pasti melihat dan mendengar dan mengabulkan doanya. Itu Pak. Tapi kalau sabar dan sudah sabar itu tidak akan bisa apa yang sakit, apa yang telah dilalu itu tidak akan bisa berlalu selesai sesuai dengan doanya karena tidak tanpa kesabaran. Pak. Kenapa saya biar bicara seperti ini? Karena telah dipraktekkan tanpa melihat kita bisa bicara. Ini intinya satu sasaran. Apa? Nah. Ngeten. Aha. Kita sabar kita di tanah. Oh ya. Tabah Sabar itu harus ada ketakwaan. Ngeten. Lek wong takwa ki menilai ta'ala, Pak. Ini nanti pasti bisa sabar. Tapi lek wong enggak takwa, enggak bisa. Makanya mesti digandeng-gandeng nih. Sabar, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muttaqin. Kan niku. Di sabar. Ya wis napa niku sabar itu akan tingkat-tingkat tergantung ketakwaan seseorang. Ya termasuk nglakoni perintah. Innallaha ma'as-sabirin. Isbiru wasobiru, bersabarlah lan nyabar-nyabarno. Lek ndak iso sabar ya disabar-sabarne. Isbiru wasobiru. Ngoten. Mekaten Bapak Ibu ngriki malih 2 Selasa malih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.